Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Rinal Channel. Nah, kali ini saya sudah ketemu nih sama tukang jaga. Sebenarnya gue males nih buat wawancarain dia gitu kan, karena gue nggak tahu kenapa nih, gue males banget gitu ya. Iya. Kayaknya sekian aja dulu ya. Wassalamualaikum ya. Iya. Ntar tahun depan aja kalau nggak ya. Iya. Nah, ini sekarang gue mau tanya nih, namanya siapa bang? Alvin Jamal Firdaus, dipanggil biasa Alvin. Ini kayak nama orang luar ya, Alvin ya. Gue orang Betawi asli bang. Oh namanya Alvin gitu. Ya kan nama Jamal tuh Betawi juga. Daus. Bukan Alvin Cikmang ya. Oh, bukan, itu mah orang sono. Orang belah sono. Nah ini gue denger nih dari kisah lo nih, ya kisah. Iya. Dari kisah. Lu motong pakai tangan kidal. Iya. Itu waktu tahun berapa ya? Coba deh lo ceritain. Awal lo sebenarnya lo pengen nyembeli apa cuman mau ikut-ikut orang apa cuman main duitnya nih? Kan gimana? Iya. Waktu itu kan gue masih ikut orang nih, ya kan ya. Tahun berapa itu? 2015 sampai 2017. Gue coba motong gitu kan, buat orang-orang gue bego-bego ini, ya biar dapat duit itu. Parah nih, ini tukang jagal parah nih. Itu gue motong 2018. Awal 2018 lu pakai pisau apa waktu itu? Gue nyewa bang, golok. Nyewa golok bang. Nyewa apa yang minjem? Nyewa Berarti bayar ya? Bayar. Nggak minjem enggak? Nyewa. Oh nyewa. Nah lu waktu itu kepikiran, lu bisa pengen nyembeli tuh niat tuh gimana gitu? Tapi lu ngeliat orang wah kang jagal nih, mantep nih. Bukan, gue juga pengen tahu nih seberapa besar nih nyali gue gitu kan, ngadepin sapi gitu. Nah emang lo ketertarikannya dari kapan pengen jadi penyembeli? Dari 2010, masih kuliah tuh waktu itu gue. Lo bisa inspirasi buat jadi tukang jagal gimana ceritanya? Apa lo ikut bantuin panitia dulu awalnya? Awalnya bantuin panitia dulu nih, masjid-masjid kan. Gue liat nih masjid tukang sembelinya kadang asal gitu. Terus sebenarnya nggak ada ilmunya juga. Iya. Cuman gue bantuin aja beraniin gitu kan. Nah, tukang jagal di masjid kayaknya kurang ini ya. Iya. Parahan dari lo ya, maksudnya lo nambah parah masuk. Ini gue akuin nyalinya hebat ya. Maksudnya bukan nyalinya hebat, maksudnya dia ada keberaniannya. Nah waktu itu lo otodidak. Otodidak udah nggak pakai ijazah apa gimana gitu. Nggak pakai udah ya. Ya jalannya udah jalan. Tiba-tiba lo datang ke orang terus nyewa langsung golok. Golok itu udah gitu 21 cm lagi sampai gede-gede. Wow. Gitu bang, malam takbiran gua nyewa. Malam takbiran nyewa itu gua pusing bang. Kemana ini ya? Tadi gua tanya, lu ada tim nggak? Itu gua ikut orang bego, orang kuli-kuli bangunan. Asal kuat doang bang. Ini buat apa sih? Kita sama-sama belajar ya. Jadi nggak segampang itu ya. Betul, itu nggak segampang itu buat rekrut orang-orang yang berpengalaman ahli di bidangnya. Lo nya juga nggak pengalaman ya. Nah itu ketika lo ngajuin buat motong ke masjid, lo bilangnya profesional pasti. Iya, gue ngajuin aja nih, Pak kalau belum ada tukang jagalnya, saya bisa bagi aja. Padahal gue waktu itu belum punya orang. Belum ada. Nekat aja udah. Tapi dia mau. Iya, nekat aja gue. Nah ketika dia mau, lo baru tuh ngambilin. Iya. Tukang bakso. Tukang arit. Jatah. Nah itu pas lo motong itu lancar nggak? Awalnya pertama. Awal itu lancar kok. Lancar. Cuman waktu itu di suatu tempatnya di Pancoran. Pas gue ke sono, loh ini kok nggak ada patoknya. Jadi itu yang kendala itu bang, bikin patok tuh lama hampir 1 jam. Patok buat kepala sapi. Nggak ada patoknya? Nggak ada sama sekali. Itu pakai lubang tapi? Nggak ada lubang juga sama. Nggak.
Di aspal apa di mana? Di rumput, di Oh, di kos-kosan. Tapi dia nggak ada patok. Nggak ada kok patok, cuman patok buat tempat sampah doang. Nah itu lo cara ngejatuhin sapi memang udah pernah lihat apa gimana? Itu pakai cara dulu tradisional tuh, kaki kiri diikat ke Ke tiang. tiang, enggak. Pertama ke tiang, habis itu rubuhin sama orang-orang gitu. Oh cara tradisional. Iya, Nah itu ada kendala nggak? enggak ada. Oh kalau jatuhin ngerubuhin nggak ada ya. Nggak ada. Walaupun itu lo tahu cuman pakai teknik tradisional ya. Iya. Belum tahu yang namanya barley gitu, belum Enggak, tahu ya. gua nggak ngerti gitu-gituan bang. Yang penting tuh kaki kiri diikat ke tiang, selesai udah. Oh iya, oke. Wah ini menarik nih ya. Jadi, Gua nggak ngerti gitu-gituan dah. nah untuk kendalanya motong tangan kiri waktu itu memang orang nggak ada yang merhatiin ya. Emang ada matiin. Udah apa? Udah. Bismillah, Iya. udah selesai. Nah itu juga mungkin yang menyaksikan juga orang-orang nggak ngerti ya. Iya itu kan panitia soebul kurban ya. Oh. Udah, yang penting tuh Yang penting kepotong aja. potong iya. Mati deh gitu Mati ya. dah. Ada kendala nggak? Ininya nggak putus waktu itu. Lo baru nih. Ya apa namanya putus semua. Jauh keren lo dia. Itu pakai 21 cm. Iya. Sapi gede. Sapi gede, ukuran 800 kilo. Iya, nekat nih. Beneran, itu gua nekat bang. Tangan kebot yang paling ini ya, kuat ya. Kuat ya. Kuat. Sekarang gini bang. Nah setelah itu, Hmm. setelah lo pakai tangan kebot, terus lo disindir ya pasti ya. Oh banyak caci maki Oh, bang. banyak caci Kan maki. gua upload video tuh. Wah begini haram. Siapa bilang haram? Kalau dulu lu makan daging haram bang. Iya. Nah itu terus ketika orang udah banyak yang nyinyir lah ya. Iya, iya. Udah banyak yang nyinyir, apa yang lo lakuin? Gua pertama tuh bang searching Juleha Indonesia. Lo tahu nama Juleha dari mana? Kan itu waktu itu gua lihat berita tuh. Ada di CNN tuh. Wah ini Juleha Indonesia nih. Gua searching tuh. Gua tracking. Wah ketemu dapet nih. Dapat. Apa yang lo lakuin tuh waktu itu? Langsung gua telepon ketuanya, ketua daerah apa gitu. Terus dari situ Bergabunglah tuh apa namanya pelatihan gitu. Pelatihan baru tuh. Pelatihan. Nah itu lo nanya nggak pakai tangan kidal gimana ya waktu itu? Jawaban dari si guru itu dari itu Nggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah asalkan dibarengi sama tangan kanan. Oh di barengin. Gitu. Iya. Sama kayak kemarin kalau kita minum ya. Iya. Tangan kiri lupa nih, Iya. tangan kanan bisa. Iya, gitu. itu. Oh gitu. Jadi semua itu memang ada hikmah ya. Butuh proses pak. Prosesnya lu berat ya. Lu caci maki orang, Iya. caci maki orang udah gitu komunitas waktu itu juga caci maki juga ya. Iya, beberapa sih caci maki, cuman beberapa maklumin. Kalau saya sih support ya. Saya bukan mencaci maki, tapi saya support maksudnya agar kedepannya lebih baik lagi dong. Gitu. Nah, sekarang nih kayaknya udah banyak pisau nih. Ini pisau nyolong dari mana? Ini endorse. Endorse. Ini beli. Ini endorse. Ini apa nih? Ini kepala sapi itu belinya 45.000. 45.000. Iya. Tajam juga nih. Ini buat nyeset. Itu buat boni. Oh iya buat boni. Endorse. Banyak kan endorse-nya nih. Iya. Ini gue lihat endorse ini dari, wah ini bukan main-main nih endorse-nya. Dari Chris Doren. Tunjukin dong. Deketin. Ada Chris Doren tuh. Gak kelihatan ya. Ini lu bisa main ke Chris Doren terus dapat ginian gimana ceritanya? Kalau Pakai ini ngemis apa gimana? bukannya musik ngemis, emang ini gue nonton tadi jalan. Manusia silver. Ini cerita gini ya. Waktu itu kan salah satu pengurus Juleha Indonesia Pusat nih ngeliat gue nih Kasihan. Iya. Paling berapa gitu. Iya. Dikasih lah golok ini gitu. Oke, berarti emang rezeki lo ya? Rezeki anak soleh ya? Rezeki anak soleh. Nah terus ini? Ini endorse juga. Gila ini cakep no. Ini kayaknya baju modern nih modelnya sih. Wah, ada logonya lagi. Berarti nih semuanya nih pada support lo nih ya? Ya, alhamdulillah bang. Jadi ketika lo proses waktu itu lo down ya, lo dicaci maki orang pakai tangan kiri segala macam, harusnya bukan caci maki ya, harusnya support ya. Terus diajarin, bukan malah dijatuhin gitu ya, bukan malah mengharamkan semuanya.
Ini yang support lo nih orang-orang gede semua nih. Iya. Orang-orang gede semua. Jadi sampai sekarang ini apa yang maksudnya gimana cara lo untuk masih pakai itu? Satu lagi bang nih, gue beli nih Victorinox. Oh, ini stainless. Victorinox. Stainless nih. Nah, kalau Victorinox mah emang udah nggak inilah ya. Udah hanya kalau brand mah dia brand. Nah, ini lo masih pakai tangan kanan, tangan kiri tapi pakai. Udah enggak bang sekarang. Oh gitu. Udah enggak, karena kan gue belajar evaluasi. Nah. Sebab dari endorse ini semua gue belajar dong, masa orang endorse barang mahal, gue masih pakai tangan keyboard. Bener. Sekarang udah nggak pakai tangan. Udah lagi. Oke. Nah ini suatu pembelajaran ya. Kira-kira nih, lo ada pesen nggak buat yang baru mau mulai motong? Dari pengalaman lo, apa yang lo bisa sampaikan buat pemula nih? Apa yang harus dilakuin dulu sebelum praktek? Jadi gini, teman-teman jaga-jaga kuda nih, sebelum mulai motong nih, dari pengalaman gue nih sekarang, belajar ngasah dulu dah. Ikutin orang-orang dulu tuh, bawain tas, ngeliatin tuh caranya gimana dia, dari tata cara motongnya, sikapnya, kuda-kudanya, dari dia ngambil dari bawa ke atas gitu. Jadi jangan coba-coba motong dulu dah kalau nggak tahu ilmunya. Belajar ngasah dulu. Kalau udah ngasih udah bener, cakep, baru mulai motong dah. Nah itu juga motong harus didampingin ya? Nggak dampingin. Waktu itu gua nekat jadi nggak dampingin ya? Dampingin. Tukang arit yang dampingin ya, gitu. Jadi memang harus ada gurunya. Iya. Kalau nggak ada gurunya ntar setan. Iya. Jadi memang kalau kita baru mulai, kalau yang saya belajar tuh, kita baru pengen mulai, itu harus ada orang di sebelah. Iya. Karena ketika dia nggak bisa, yang sebelahnya harus bertanggung jawab untuk ngambil. Misalkan saya lagi motong nih nggak bisa nih, keras. Nah orang yang bertugas di samping saya yang udah ahli itu buru-buru. Tangannya ini yang satu tangan saya diambil ke atas, ya ini sebelum ini dia cabut ini masuk gitu. Maksudnya tuh golok saya jangan sampai lepas, goloknya dia masuk, tangan saya diambil, baru dia dengan cepat ya gitu. Jadi harus memang benar-benar ada yang ngawasin. Karena ini kan buat ibadah ya. Betul, ini kan begini bang. Ini kan ibadah kurban, nggak main-main. Ini kan tanggung jawab kita nih sebagai yang penyembelih, eksekutor. Tangan kanannya malaikat maut lah, kira-kira begitu. Benar. Ya, ini bang, satu lagi nih buat teman-teman muda ya, buat jaga-jaga kuda nih. Sebelum kita menyembelih nih, mesti wudu dulu, sholat dulu hajat gitu kan, supaya nih kita nih diterima Allah gitu, ibadah kita dengan menyembelih itu. Kayaknya nih dia emang udah belajar bener nih ya. Ngomong kayak orang bener. Tapi emang bener gitu maksudnya. Kita semua tuh dari awalnya nggak tahu. Kita awal nggak tahu, terus kita belajar ya. Asal ada kemauan belajar, jangan sampai kita menjas orang dulu gitu. Maksudnya orang begini, wah ini orang begini tanpa kita ngerti. Kebanyakan begitu. Nah ini pisau-pisau ini lo pakai juga besok nih, tahun ini. Kalau yang besok nih, saya pakai ini sama ini. Oh, ini itu honing kikir. Coba. Sini masuk lagi. Ini yang ini juga. Ini soalnya tuh di grade 12.000 udah. Oh. Saya matanya. Kacau nih. Ini di grade berapa? Itu di grade 6.000 nih. Lu di grade 6.000. Nah, itu baja modern. Baja modern. Ini lu punya semua ya, ada karbon, ada stainless, ada baja modern ya. Ini baja modern apa ini? Karbon. Tuh, modelnya garpu. Wih, cakep juga. Ini buat nyasi kulit nih. Itu buat untuk kambing, Bang. Nah, waktu lebaran kemarin lu motong di mana aja? Saya satu masjid, satu kantor, Bang. Satu masjid, satu kantor. Hari pertama. Hari pertama sama hari kedua. Nah, itu waktu sekarang itu kemarin itu lu udah punya anak buah berarti? Anak buah ada dua. Ada dua. Itu buat
ngapain aja fungsinya dia? Ngerubuhin doang sih. Oh, ngerubuhin doang. Panitia lokal yang nyesetin. Motong tetap lo ya? Hmm. Oke, ini senjatanya dia sebenarnya udah lengkap juga nih ya. Dari awalnya lo waktu itu nggak punya pisau ya? Iya, nyawa bang. Nyewa lagi? Takbiran itu. Nyewa lo? Iya, takbiran itu. Itu memang saking lo nggak punya duit ya? Nggak punya duit bang. Benar, ya jujur maksudnya Iya, itu jujur, emang ya. benar. Nah makanya pesannya apa nih? Sebelum motong kan nggak punya duit nih. Nah yang harus dilakuin apa tuh supaya kita dapat gini? Ya cari-cari sewan golok-golok lah. Apa kayak gitu, cari sewan pisau lah gitu kan. Cari yang terdekat nih, searching di Facebook atau Google nih, atau tempat yang bisa sewa golok ya paling sewa golok 2.000 lah. Balik modal banyak gitu. tapi yang bagus apakah nabung dulu? Kemarin kan karena gue berangkat nih, punya duit, mentakbiran pula tuh kan. kalau yang selesai nih, dari sekarang nabung nih. Ntar mau habis Idul Fitri beli dah golok. Jangan yang mahal. Yang 3.000 juga cukup, 3.000. Ya tergantung ininya ya, kualitasnya ya, tergantung kualitasnya. Bukan masalah kualitasnya, tapi cara rasanya. Iya, kualitasnya juga dong. Kalau misalkan baja karbon, kalau misalkan sepuhannya nggak matang, itu jelek juga. Terpatah itu pas leher kambing atau sapi patah. Kalau yang stainless kan emang udah dia diukur dari sananya udah siap pakai. Iya. Intinya nabung lah. Nabung. Terus kita belajar dulu ngasah ya. Ngasah dulu. Biarnya nggak apa-apa. Bilanya rusak juga apa-apa. Nggak masalah. Nggak masalah. Nah ini meminimalkan jangan sampai terjadi kayak model lo lagi nih kayak dulu nih. Yang udah-udahlah jangan kayak gue lagi gitu. Jangan ya, udah stop ya. Kita bener-bener harus menuntut ilmu dulu. Ya. Paling nggak belajar fikihnya lah sama ustadz. Nah, satu itu fikih, yang kedua teknik di lapangan. Teknik di lapangan termasuk ngasah. Terus maintenance, misalkan nih udah tajam pisau, maintenance gimana caranya kalau misalkan sampai keluar ketiga gitu kan? Nah, menurut lo kalau misalkan orang ada yang diasahin sama orang gimana menurut lo? Itu nggak tukang jagal nih, tukang potong, tapi dia ngasahin sama orang. Menurut lo gimana? Ya itu belum bisa dikatakan penyembelih. Kenapa emang? Ya masa kita nggak tahu nih ukuran tajam gimana? Kan itu sapi misalkan sapi balik, itu dia nggak bisa bang pakai grade yang halus. Di 3.000 cukup, grade 3.000 cukup. Cukup. Karena tebel ya. Satu lagi gini, orang-orang kebanyakan nih nonton YouTube teknik barlet sama squishy. Kalau yang sapi Bali sama sapi Kupang, no way, kagak bisa. Kaki kiri depan diikat, banting, selesai sudah. Iya. Cuman memang kebanyakan sapi-sapi Bali, sapi Kupang ya, sapi NTT memang sapi liar ya. Tapi ada juga sih yang jinak ada. Tapi nggak semua. Nggak bisa pakai barley juga, maksudnya nggak semua pakai itu juga. Saya ini pernah lihat langsung pakai barley, squishy barley ya, squishy sapi Bali itu kalau ini putus, abis diacak-acak pintu masjid dia. Ya itu dia makanya ilmunya itu sama jam terbang. Semakin banyak jam terbangnya, pengalaman semakin banyak, semakin tahu resiko. Gitu, semakin bisa meminimalkan resiko. Betul. Bukan dihilangkan resiko, tapi meminimalkan. Nah ini dia juga sekarang kenapa dia saya bilang tukang jagal kidal, memang awalnya tangan kirinya yang aktif gitu ya. Ntar pasti ada yang nanya, bang kalau dulu minum pakai tangan kiri dong gitu. Semuanya pakai tangan kiri gitu. Kalau makan tangan kanan. Makan tangan kanan gitu. Kalau minum tangan kiri. Semua tangan kiri. Semua tangan kiri. Nah ini memang udah kebiasaan ya. Nggak bisa. Sebenarnya bisa dirubah. Kalau buat motong ya tadi. Ya, sekarang udah pakai tangan kanan. Kanan ya. Alhamdulillah ya. Berarti sudah di jalan yang benar gitu. Kembali jalan yang benar. Tapi gue kedenger cerita lu minjem golok baru ada sejarahnya gitu ya. Maksudnya, seriusan? Iya, maksudnya gue tuh sama tukang-tukang jagal yang lain belum pernah sekalipun ada yang nyewa gitu ya. Minjem doang balik. Gue minjem doang, nyewa tuh belum pernah ada, cuma lu doang yang nyewa. Seriusan tuh. Oh hebat tuh. Takbiran lagi, gue pusing gimana nih ya. Lu ke masjid apa ke rumah yang buat motong itu lo deal tuh ya?
Dia Sebelumnya, tapi lo belum punya alat. belum alat Oh. ya. Seriusan itu bang, seriusan bang. Itu bukannya cerita bohong itu, seriusan itu. Gila. Jadi lo udah kontrak nih. Iya. Deal kontrak. Iya. Tapi lo belum punya pisau buat nyembelih. Belum ada. Gila. Itu kontak berat gue kemana nih ya? Oh ya gue inget. Di sana kan ada tukang golok tuh. Oh. Gue selalu buru-buru tuh jam 11 malam. Jam 11. Hmm. Buset. Itu lo karena memang bener-bener apa sih nah pengen motong gitu ya. Itu bang yang punya golok ya. Ada ini nih sisa satu. Malah 20 cm lagi tuh kan. Gagangnya nggak karuan. Udah mata yang penting tajam gitu. Terus yang ngasih siapa ya? Tukang golok ya? Iya tukang goloknya. Udah cukup sini cukup ya udah cukup. Aduh. Ini gila ya, kalau menurut gue gila ya. Gak ada pakai honing, gak ada sapi, gak ada. Nggak ada. Gak ada. Yang lo potong berapa sapi waktu itu? 5. Dan itu lo belum pernah motong sama sekali? Belum, cuma lihat do. Oh gini cara udah gitu doang. Wah gila. Iya nekat deh, nekat. Tapi memang itu pengalaman yang beragam. Cuman mungkin sebagian orang nggak setuju, bang. Lu jangan nekat, bang. Itu punya orang lo potong jadi haram. Itu kebanyakan ngomong nanti begitu orang tuh ya di komentar. Maksudnya enggak lah ya, janganlah. Kita punya etika juga dalam berkomentar. Oh, iya. Itu yang udah gitu ya. Sekarang kan udah nggak kayak gitu lagi. Itu, Gitu. ya. Maksudnya dia udah insaf nih ya. Dari itu dulu zaman jahiliyah tuh. Zaman jahiliyah ya. Saran saya sih begitulah, jangan ikut-ikutan saya lah. Iya. Itu sebenarnya buat motivasi kepada Buat pemula. Pemula ya. Jangan sampai kayak gitu maksudnya. Jangan ikutin crash doren, motong mobil, Ya, jangan gitu. Jangan. Jadi belajar dulu Belajar dulu. dari awal ya. Ada kan tuh bang, kalau di Istiqlal tuh kan, motong sekali satu waktu. Kagak bakal bisa ada kalau pemula, walaupun iya. goloknya setajam apapun nih, kagak bakal bisa. Iya, teknik. Teknik sama jam terbang Jam itu. terbang, teknik gitu. Biar kata pisau tajam sekalipun, yang namanya teknik leher harus gimana, Iya. itu harus ngerti. Ngerti. Kalau nggak tetap aja digodok. Tetep aja digodok. Nah. Seriusan. Wah ini menarik ya. Tapi alhamdulillah sekarang dia udah bisa Kembalinya jalan benar. kembali ke jalan benar. Udah gitu, lo udah sekarang udah dikontrak-kontrak nih ya sama orangnya. Belum sih. Belum. Tapi ada lah ya. Ada. Yang seletingan. Gue pengen pakai lo lagi nih. Ya. Oke, ya mudah-mudahan sukses bang ke depannya. Amin. Mungkin Juleha juga nanti bisa bantu ya. Kalau misalkan ada yang membutuhkan gitu kan, istilahnya apa yang di Jakarta membutuhkan ada juga kan udah nggak pakai tangan kiri sekarang. Dia juga udah di endorse sama bukan sembarangan yang endorse-nya, berarti dia memang suruh harus lebih bagus lagi dari cara pemotongan dan semua ilmu. Iya betul Pak. Gitu. Nah, oke, mudah-mudahan sih kedepannya nih bisa lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Termasuk juga saya juga masih banyak kekurangan, saya masih banyak yang fakir ilmu juga. Saya memang ya bukan orang ahli gitu, tapi yang penting intinya mau belajar dan mau dikasih tahu orang. Jangan apa ya, jangan kepala batu lah, sama jangan gabekan, jangan ngabek gede. Berarti sekarang udah deal juga, udah clear ya masalahnya. Sekarang saya juga baru tahu dia udah pakai tangan kanan gitu ya. Ya. Nah mudah-mudahan kedepannya bisa lebih bagus lagi. Dia juga udah masuk jurus sembelih halal ya. Udah masuk jurus sembelih halal, menjadi anggota juga, semuanya udah dijalanin gitu ya dari tahap-tahap proses gitu ya. Oke, itu aja. Ya. Saksikan nanti di next video dari Rina Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.